Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak. Hari ini Ibu akan memberikan materi untuk kelas 10 terkait materi virus. Virus, karakteristik beserta struktur virus. Kita mulai. Oke, sebelum itu, jadi em, sebelum kita tahu apakah itu virus, pernahkah kalian tahu apakah ada benda hidup yang sangat kecil yang bisa hidup gitu. Mungkin anak-anak semua sudah pernah tahu ya, makhluk hidup itu ada em, tumbuhan, ada hewan, ada manusia gitu. Yang paling mudah untuk kita lihat secara mata langsung gitu, secara mata telanjang itu adalah yang Ibu sebutkan tadi. Lalu apakah memang ada sih makhluk hidup yang ukurannya tuh sangat kecil sampai tidak bisa dilihat oleh em, mata secara langsung? Tentunya ada ya, tentunya ada. Itu disebut dengan mikroorganisme. Jadi organisme yang ukurannya sangat-sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh benda tertentu. Ya, ini adalah mikroskop. Mikroskopnya pun eh, bisa cahaya ataupun bisa elektron. Cuma untuk mikroorganisme, tentunya karena bendanya sangat kecil, maka yang bisa digunakan adalah mikroskop elektron gitu. Lah, lalu mikroorganisme ini apa saja sih? Mikroorganisme ini eh, ada beberapa jenisnya. Misalnya seperti bakteri, kemudian fungi, ya, beberapa fungi atau jamur memang tidak ada yang bisa dilihat secara langsung seperti jamur yang dikonsumsi, ada juga jamur mikrofungi gitu. Jadi jamur yang memang sangat kecil yang hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron. Dan yang terakhir adalah virus. Jadi virus ini suatu benda yang mana hanya bisa dilihat oleh mikroskop elektron karena memang ukurannya sangat-sangat kecil. Gitu. Nah, lalu virus ini, atau mikroorganisme ini, karena sangat kecilnya, apakah bagaimana dong terusan gimana mereka bisa hidup gitu ya? Karena mereka sangat kecil, kita tidak tahu bagaimana em, mereka mungkin bereproduksi, mungkin bertransportasi, gitu, berkembang biaknya. Lalu bagaimana cara mereka berkembang biak? Ya. Lalu apakah eh, makhluk hidup tersebut atau benda tersebut bisa bereproduksi? Tentunya mereka bisa bereproduksi. Tapi dengan apa? Kita akan temukan jawabannya eh, setelah kalian setelah kalian em, menemukan mempelajari ini nanti. Oke. Lalu kita masuk ke bagian apa sih tujuan pembelajaran kita? Nah, apa poin pembelajarannya? Ya, ini ada karakteristik ciri-ciri virus sampai dengan struktur virus. Oke, jadi apakah itu virus? Nah, dari tadi kita bahas, virus itu merupakan organisme yang mana ukurannya sangat kecil, jauh lebih kecil daripada bakteri, dan apabila virus itu ukurannya kecil, maka tentunya eh, bukan sel yang sempurna gitu. Sel sempurna yang seperti yang kita tahu, yang mana ada ribosom, mitokondria, ada sitoplasma, dan bagian-bagian sel lainnya gitu. Lalu apa isi dari virus tersebut? Ya ini hanya tersusun dari materi genetik, DNA atau RNA. Lalu yang dibungkus oleh protein. Nah, seperti itu.
Lalu apakah virus itu terus disebut makhluk hidup? Nah, ini virus memiliki sifat unik. Jadi, apabila virus itu dikatakan benda tak hidup atau makhluk tak hidup, ketika virus tersebut berada di luar sel. Nah, artinya tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, dan tidak bisa berkembang biak. Kemudian virus akan dikatakan makhluk hidup apabila berada dalam lingkungan sel inangnya. Hal ini karena uh, virus merupakan makhluk parasit yang hanya bisa memperbanyak diri dengan bergantung pada sel inangnya. Jadi dia memperbanyak diri dan melakukan aktivitas biologis di dalam sel inangnya. Begitu. Jadi memang uh, virus dapat dikatakan peralihan antara makhluk hidup dan tak hidup. Seperti itu ya. Jadi dia ada dua season ya. Ada dua ketika dia dikatakan mati dan ketika dia dikatakan hidup. Seperti itu. Nah, lalu ciri-ciri virus. Nah, ini ciri-ciri um, dari aspek ya, banyak aspek. Nah, gitu. Tadi virus itu berukuran sangat kecil. Nah, jadi ukurannya kalau dilihat dalam angka ya, jadi 0,02 sampai 0,3 mikrometer. Nah, kalau bahkan 1 mikrometernya itu 1/1000 milimeter. Ya, dan yang paling besar ukurannya 200 mikrometer. Nah, karena itu virus hanya dapat dilihat dengan apa tadi mikroskop elektron, betul sekali. Nah, lalu bagiannya apa saja? Jadi dia punya bagian khusus ya, bagian utama nih antara kapsid. Nah, apa sih itu kapsid? Nah, itu tadi selubung proteinnya atau yang bisa disebut selubung proton dan bahan inti. Nah, bahan inti tadi apa? Bahan inti itu sama dengan materi genetik. Materi genetiknya itu berupa DNA atau RNA. Jadi, virus nanti akan bisa dikelompokkan berdasarkan materi genetiknya. Ada virus DNA, lalu juga ada virus RNA. Seperti itu. Kemudian, virus tidak mempunyai membran dan organel sel. Ya, karena virus adalah makhluk mikroorganisme. Biasa makhluk mikroorganisme itu lebih sederhana dari sel-sel pada umumnya. Tadi dia hanya punya apa? Dua ya. Jadi punya kapsid dan materi genetik. Itu ya bagian utamanya dari mereka. Lalu virus hanya bisa bereproduksi apabila dia berada dalam sel inang atau sel hidup. Gitu. Kalau di luar berarti dia jadi benda mati. Dia tidak bisa menginfeksi dan tidak bisa bereproduksi. Nah, biasanya pH stabil dari virus ini pada lingkungan yang pH-nya 5 sampai dengan 9. Jadi cenderung dalam suasana basah seperti itu. Lalu virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Nah, bentuk virus ini ada bermacam-macam. Jadi tidak hanya yang kita tahu kayak bulat lalu ada duri-durinya seperti corona itu. Virus ada berbagai macam bentuk. Lalu yang ada yang batang, bentuknya bola, bulat seperti peluru, lalu berbentuk T juga ada. Nah, eh, virus ini dapat hilang ya, dapat mati oleh sinar ultraviolet dan sinar X. Tetapi zat antibiotik dan antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Jadi, kalau anak-anak semua minum obat antibiotik itu sebenarnya bukan menghilangkan virus. Tentu virus tidak akan mati dengan kita mengonsumsi antibiotik, tapi um, antibiotik itu adalah membunuh bakterinya, bukan virusnya, seperti itu. Agak cepat ya mungkin kita ya. Oke, lalu uh, masuk ke struktur virus. Struktur virus ini tidak, jadi virus ini tidak termasuk sel. Nah, virus ini bisa disebut aseluler. A artinya tidak, seluler berarti sel. Karena tidak memiliki bagian komplit seperti ring sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel sel lainnya. Nah, ketika partikel virus lengkap, nah jadi ada bentuknya seperti di gambar di samping ini disebut virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti
huruf T. Nah, jadi ini adalah virus yang berbentuk T ya. Memang bakteriofag ini adalah contoh sederhana agar kita tahu bagian mana yang jelas itu, struktur yang jelas dari virus gitu. Jadi memang bakteriofag sering digunakan sebagai replicate ya, eh, untuk menunjukkan struktur-struktur virus. Nah, kita mulai dari kepala, ada yang namanya kepala, lalu ada leher, lalu ada ekor. Nah, kepala ini yang paling utama tentunya. Ada yang namanya kapsid, selubung proteinnya, lalu di dalamnya, di dalam kapsid nanti ada asam nukleat, bisa DNA atau RNA. Kemudian ada leher sebagai penghubung ekor. Nah, di sini ada serabut ekor, lalu ada jarum penusuk juga. Nah, serabut ekor ini gunanya untuk apa? Dia gunanya untuk berjalan, untuk transportasinya dia, misal di permukaan sel inang. Lalu, jarum penusuknya, nah jarum penusuk ini adalah hal yang penting karena dia untuk em, menempel ya, menempelkan lalu menginjeksikan nanti materi genetik yang akan diinfeksikan ke dalam sel inang seperti itu. Itu garis besarnya. Ini ada sedikit video bagaimana bakteriofag akan menempel lalu menginjeksikan materi genetik miliknya lalu eh, sel inangnya ya, di sel inang akan terinfeksi. Tuh. Kita bisa kecepatkan. Oh, mohon maaf. Nah, ini. Nah, ini. Oke, dia akan em, seperti ini. Ya, lalu akan menginfeksi sel inang. Seterusnya, seperti itu. Kita lanjut saja. Struktur bakteri tadi ya sudah Ibu jelaskan. Ada kepala, leher, dan ekor. Fungsinya sama seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kepala berisi asam nukleat ya diselubung oleh kapsid, lalu leher menghubungkan kepala dan ekor untuk menempel pada sel inang. Ya, jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Nah, ini adalah tambahan ya. Jadi tambahan, jadi ada bentuk-bentuk virus tadi sudah disebutkan, ada yang batang, bulat, oval, filamen. Jadi dia ada yang serabut kecil-kecil seperti benang, lalu polihedral dan bentuknya seperti huruf F. Nah, jadi ini ada contoh ya. Setiap nama virusnya ada virus HIV. Nah, ini seperti oval ya. Bakteriofag tadi yang kita pelajari, lalu influenza virus. Ya mirip corona ya, jadi dia oval lalu ada jarum-jarum seperti ini, lalu adenovirus, polyhedral, tobacco mosaic virus ini biasanya ada di tanaman gitu. Lalu bentuknya seperti ini, lalu Ebola virus dia bentuknya seperti membran, filamen benang-benang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, virus merupakan agen infeksius yang ukurannya sangat kecil. Tentu yang karena kecil, dia disebut aseluler dan hanya hidup jika dapat bereplikasi di dalam sel inang. Ciri khusus virus tidak memiliki organel sel dan tidak dapat melakukan metabolisme sendiri. Sifatnya berganda, bisa benda mati, namun juga bisa benda hidup, aktif membuat banyak diri ketika dalam sel hidup. Nah, strukturnya sederhana, terdiri dari asam nukleat yang dibungkus oleh kapsid protein. Pada beberapa jenis dilengkapi selubung lipid envelope. Nah, virus memiliki variasi bentuk beragam, helix, isohedral, bulat, batang, kemudian tadi ada T ya, hingga bentuknya kompak. Nah, tadi bakteriofag seperti itu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya Ibu ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.